kembali lagi dengan aku. Di video kali ini, aku bakalan membahas tentang kumpulan soal sosiokultural. Bakalan ada 5 soal seperti biasanya, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Suatu ketika Anda mendengar kabar mengenai tindak pidana terorisme yang menggemparkan dunia. Tindak terorisme tersebut terjadi di Selandia Baru yang mengakibatkan puluhan nyawa manusia yang sedang melaksanakan ibadah menjadi korbannya. Mendengar hal tersebut, tentunya menyulut kemarahan dari seluruh umat yang kabar tersebut. Anda berinisiatif untuk menggalang dana untuk dapat diberikan kepada keluarga korban tindakan terorisme tersebut. Kita baca dulu opsinya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Jadi kita langsung aja eliminasi teman-teman. Jawaban yang mengandung poinnya rendah ya. Nah, jadi B, C, dan D langsung kita eliminasi. Nah, tersisa A dan E teman-teman. Oke, kira-kira mana nih jawabannya yang sesuai dengan pernyataannya teman-teman. Nah, di sini itu mengalami tindak terorisme saat ibadah ya teman-teman. Jadi, di sini kita berinisiatif untuk menggalang dana agar dapat diberikan kepada keluarga korban tindakan terorisme tersebut. Jadi, kira-kira apakah di sini pernyataannya positif atau negatif? Nah, karena menggalang dana untuk bagi orang-orang yang tertimpa musibah ya itu merupakan tindakan yang positif teman-teman dan menunjukkan empati sosial terhadap sesama sehingga jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A poin 5-nya dan poin satunya itu adalah yang E. Nah, seperti itu untuk menjawab soal kompetensi sosiokultural. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Teman kantor Anda sedang dalam fase suntuk dalam bekerja. Kebetulan hari ini adalah hari yang sibuk bagi kantor Anda. Pekerjaan sedang banyak-banyaknya dan memungkinkan hari ini atasan akan memberikan tugas yang sangat berat. Demi keberlangsungan perusahaan, maka Anda bersedia memberikan kiat-kiat tidak suntuk dalam bekerja yang biasa dilakukan oleh diri sendiri kepada rekan Anda. Oke, di sini kita langsung aja eliminasi B, C, dan D karena ini mengandung poin 4, 3, dan 2. Oke, kira-kira kita baca dulu antara A dan E ini mana jawaban yang paling tinggi, teman-teman. Kita lihat pertanyaannya positif atau negatif. Nah, di sini tuh teman-teman kita pada mulai suntuk ya sama pekerjaan. Jadi, di sini kita memberikan kiat-kiat agar tidak suntuk dalam bekerja ya teman-teman. Itu untuk apa? Demi keberlangsungan perusahaan kita supaya tetap maju teman-teman. Berarti soal ini itu menguji orientasi kita kepada orang lain. Nah, saat menemukan teman yang mengalami kesulitan bekerja, maka kita harus bisa membantunya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman ya. Karena di sini pernyataannya positif, maka hasilnya sangat setuju. Kalau misalnya pernyataannya itu negatif, itu jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jadi di sini opsi A itu poinnya 5 dan opsi E poinnya 1. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Anda secara diam-diam membantu atasan Anda yang tengah mengalami kesulitan menghapus virus di komputer pribadinya. Setelah atasan Anda mencari tahu, ternyata virus pada komputernya telah terhapus. Atasan Anda pun mengetahui bahwa Anda yang telah membantunya. Tanpa pikir panjang, atasan Anda memberikan apresiasi dan memberikan pekerjaan tambahan yang tentunya memiliki bonus tersendiri dan Anda bersedia menerima pekerjaan tambahan tersebut. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Kita eliminasi B, C, dan D, teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya, pernyataannya positif atau negatif. Nah, bersedia dalam mengerjakan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh atasan, itu artinya kita memiliki sikap yang loyalitas tinggi, teman-teman, terhadap pekerjaan. Nah, di sini kan dia, dia yang membersihkan virus si bosnya nih. Terus kemudian bosnya itu tahu ya kalau kita sudah membantunya. Kemudian dia memberi apresiasi ya dan tapi walaupun udah dibantu bosnya itu tetap memberikan pekerjaan tambahan teman-teman. Tapi ada bonusnya nih dan kita itu bersedia menerima tambahan tersebut. Nah, itu merupakan poin positif ya teman-teman. Artinya kan dia memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan sehingga dia menerima pekerjaan tambahan tersebut.
karena di sini pernyataannya positif, maka jawabannya adalah yang A. Sangat sesuai teman-teman. Ini poinnya 5. Kemudian untuk poin satunya itu adalah yang E. Oke, kita next ke soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4, kita baca dulu. Saya akan menolak ketika atasan membebaskan saya untuk tidak masuk kantor selama 1 hari setelah meminta bantuan saya untuk lembur semalam demi kepentingan pribadinya. Oke, seperti biasa kita eliminasi B, C, dan D, tersisa A dan E. Kita cari tahu dulu apakah ini pernyataan yang positif ataupun negatif, teman-teman. Oke, di sini kan kita menolak ya atasan untuk menolak ketika atasan membebas tugaskan kita ya setelah kita lembur semalam demi kepentingan pribadinya. Oke, di sini ada kata-kata menolak untuk bebas tugas ya teman-teman. Nah, karena atasan meminta bantuan untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan perusahaan atau pekerjaan, maka tindakan untuk menolak tidak masuk kantor selama 1 hari itu merupakan tindakan yang bijak, teman-teman. Sehingga di sini pernyataannya positif, jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Sangat sesuai, poinnya 5, dan yang E itu poinnya 1. Ya, karena dia menolak ajakan si bos tersebut. Oke, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini dia teman-teman soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Saya baru saja kembali ke kantor dari sebuah rapat ketika rekan kerja saya meminta saya untuk membantunya membuat presentasi yang sejam lagi akan digunakan untuk memaparkan sebuah produk baru perusahaan kami. Dan saya bersedia membantunya. Oke teman-teman, seperti biasa B, C, dan D kita eliminasi. Kita cari pernyataan ini apakah positif atau negatif teman-teman. Nah, di sini kan kita baru aja pulang ke kantor ya teman-teman. Kembali dari kantor dari sebuah rapat teman-teman. Kemudian rekan kerja kita itu minta bantuan untuk membuat presentasi yang mana sejam lagi ini. Dan kita itu bersedia membantunya. Oke, bersedia membantu rekan kerja meskipun kita dalam keadaan lelah ya, merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap sesama rekan kerja, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A, teman-teman, poin 5-nya, dan poin satunya itu adalah yang E. Nah, jadi kita harus peka ya, kalau misalnya ada orang yang minta bantuan kepada kita, apalagi di dalam soal ini itu dijelaskan bahwa presentasi tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan, teman-teman, ya. Oke, jadi soal yang terakhir ini jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bermanfaat untuk persiapan P3K kalian. Dan misalnya kalian bertanya-tanya untuk apakah ada nih website manajemen waktu ya supaya kalian bisa ikuti ujian seperti CATBK ini ada waktunya ya teman-teman. Itu bisa kalian dapatin di Sobat P3K. Caranya gimana? Klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku. Kemudian kalau untuk penambahan atau lebih banyak menggali jenis-jenis soal P3K, aku sarankan untuk kalian order ebook P3K Bidan ya, edisi 1 ataupun edisi 2 boleh. Dan caranya gimana? Caranya ordernya itu melalui via WhatsApp dan nomornya udah aku cantumin di description box aku. Kemudian apakah ada bimbel bidan? Kemungkinan tahun ini ada ya teman-teman, tapi masih dalam proses persiapan. Jadi nanti kalau udah selesai aku bakalan info lebih lanjut. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton. Dan sekian dari aku. Ada kurang atau salah, aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.